Kemarin sempat libur ya, karena saya masih ada keperluan di luar. Nah, langsung saja kita kali ini akan membahas tanda alamat rofa yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Faqala al-musannif rahimallahu taala fa nabiyyu bahkan tanda terakhir ini aplikasinya terdapat pada fi'il mudhari yang bertemu dengan dhamir tasniyah. Contohnya yaf'alani dan taf'alani. Atau dhamir jamak ya, contohnya yaf'aluna dan taf'aluna. Dhamir jamak yang dimaksudkan di sini adalah dhamir jamak yang dikhususkan untuk mudzakkar. Atau dhamir muannas mukhatabah, dhamir untuk wanita sebagai lawan bicara. Contohnya taf'alina. Jadi ada 5 ya totalnya wazannya ini, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Nah, adanya nun ya pada akhir fiil tadi itu sebagai tanda rofaknya, sebagai ciri rofaknya. Sehingga fiil-fiil itu dibaca rofa dengan keberadaan nun di sana. Yang nun ini menggantikan dari harokat dhammah. Contohnya az-zaidani yadribani. Nah, ini kasusnya di sini ya. Kalau dalam zaidani itu tanda rofaknya terdapat pada alifnya. Namun pada fi'il mudhari tanda rofaknya terdapat pada nunnya. Nah, jadi yadribani ini terbaca rofa dengan keberadaan nun di sana, yang nun itu merupakan gantian dari tanda dhammah. Contoh lain, antuma tadribani, az-zaiduna yadribuna, antum tadribuna, anti tadribuna. Nah, kesemuaannya dari contoh-contoh di sini itu terbaca rofa, dan ciri rofanya adalah dengan keberadaan nun di sana. Alif, wawu, dan juga ya pada contoh-contoh tadi itu merupakan fa'ilnya. Jadi fa'ilnya berupa kata ganti, berupa dhamir di sini. Yang tasniyah diwakili dengan dhamir alif, yang jamak diwakili dengan dhamir wawu, yang mu'annas mukhatabah diwakili dengan dhamirnya. Ya. Baik, sebelum kita berlanjut ke i'rab nasab, ada yang mau bertanya mungkin silahkan. Nggak ada ya? Cukup jelas ya? Oke. Kalau gitu, saya lanjutkan. Nasab ini memiliki 5 ciri. Ya. Apa saja? Pertama fathah, kedua alif, kemudian kasroh, ya, dan membuang nun. Alamat nasab, ciri nasab itu ada 5. Ada 5 tandanya. Ya. Yang asli hanya 1 tentunya, yakni fathah. Sebagaimana rofa itu punya dhammah sebagai ciri aslinya, ciri basicnya, i'rab nasab ini juga memiliki ciri basicnya, yakni berupa fathah. Contohnya ro'a itu zaidan. Nah, zaidan ini terbaca nasab dengan tanda fathah. Nah, 4 sisanya, karena tadi disebutkan 5 ya, ada 4 sisanya yang menggantikan alif. Nah, apa aja itu ya? Ya, yang menggantikan fathah, maaf. Ada 4 tanda yang menggantikan fathah. Yang pertama adalah alif. Contohnya ra'aitu abaka. Contohnya ra'aitu abaka. Nah, pada kata abaka di sini tanda nasabnya adalah keberadaan alif pada lafadz abunya. Kemudian ada kasroh dalam contoh ra'aitul hindati. Ya. Kemudian ada ya dalam contoh
Ra'aitu Zaidaini dan Zaidina. Nah, nanti bisa kita lihat ya. Di sini ada ya setelah dal pada kata Zaidaini dan Zaidina. Dan yang terakhir merupakan tanda nasab adalah membuang nun. Contohnya lan yadribu. Nah, untuk rinciannya akan disebutkan pada matan ajurumiyah ya, pada keterangan selanjutnya. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadi'ah. Fathah itu menjadi ciri untuk nasab pada 3 tempat, pada 3 kasus. Yang pertama pada isim mufrad, yang kedua pada jamak taksir, dan yang ketiga pada fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari ini saat nasab menggunakan fathah. Kapan fi'il mudhari ini akan menggunakan fathah? Manakala kemasukan amil nasab ya idza dakhala alaihi nasibum wa lam yatasil fi akhirih syai'un, dan akhirnya tidak terpapar suatu apapun dari domir ataupun nun taukid ataupun nun jamak, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pembahasan fi'il mudhari yang saat rafa dengan menggunakan dhammah. Maksud dari keterangan di sini adalah pada ketiga tempat ini ya, manakala ia terbaca nasab, maka nasabnya dengan menggunakan fathah. Contoh dalam isim mufrad, ra'aitu Zaidan. Nah, kata Zaidan ini maf'ul yang dibaca nasab dengan fathah. Berikutnya jamak taksir, contohnya ra'aitu rijala. Dan fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab lan adriba. Nah, pada kata adriba ini dia merupakan fi'il mudhari yang terbaca nasab dengan keberadaannya amil nasab lan. Tanda berikutnya adalah alif. Nah, alif ini menjadi ciri dari i'rab nasab pada asmaul khamsah. Contohnya, ra'aitu abaka, akhaka, dan yang semacamnya. Untuk asmaul khamsah, kemarin sudah sempat kita singgung ya. Ada abuka, ada akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Itu saat rofa pakai wawu. Saat nasab berganti menjadi alif. Jadi menjadi abaka, akhoka, kemudian hamaka gitu ya, hamaka, faka, dan zamalin. Nah, zamalin. Pakai alif semua di sini. Keterangan ini maksudnya adalah asmaul khamsah pada saat nasab, nasabnya menggunakan ciri berupa alif, yang alif itu menggantikan atau mereposisi dari tanda basic berupa fathah. Contoh, ra'aitu abaka, akhoka, dan yang semacamnya, hamaka, faka, dan zamalin. Semuanya terbaca nasab dengan alif yang menggantikan fathah. Kemudian kasroh. Kasroh ini ciri untuk i'rab nasab dalam jamak muannats salim. Ya. Contohnya khalaqallahu samawati. Nah, i'rabnya khalaqa ini fi'il madhi, lafzul jalalah fa'il yang dibaca rafa dengan dhammah yang dhahirah. Kata samawat di sini sebagai maf'ul bihnya terbaca nasab dengan kasroh. Loh, nasab kok pakai kasroh dalam kata samawat? Iya, karena samawat termasuk rumpun jamak muannats fathah. Berupa ya. Nah, ya ini menjadi alamat nasab pada isim tasniyah dan jamak. Maksudnya jamak di sini jamak mudzakkar salim. Contohnya ra'aitu zaidaini wa zaidina. Ya. Yang pertama yakni pada kata zaidaini
dia terbaca nasab dengan ya yang terbaca fathah. Sebelumnya ya dibaca fathah, berarti dal ya, dalam kasus isim tasniyah, dan akan terbaca kasroh setelah yaknya, yakni pada nunnya, pada isim tasniyah. Zaidaini. Keberadaannya sebagai pengganti dari fathah. Contoh yang kedua, yakni jamak mudzakkar salim, dibaca nasab dengan ya yang nanti sebelum ya itu terbaca kasroh, yakni dalnya, kemudian setelah ya akan terbaca fathah, yakni pada nunnya, zaidina. Ya, keberadaan ya di sana menggantikan fathah juga. Lah nunnya merupakan ganti dari tanwin sebagaimana kemarin yang sudah sempat kita bahas. Berikutnya ada praktik membuang nun utama af'alul khamsah yang dibaca rofa dengan nun. Jadi fi'il mudhari yang saat rofa dia dengan menetapkan nun di sana, manakala terbaca nasab justru tanda nasabnya dengan membuang nunnya. Dalam artian membuang nun memang merupakan ciri dari i'rab nasab yang menggantikan fathah yang aplikasinya terdapat pada af'alul khamsah yang tadi di awal pertemuan sempat kita singgung ya. Ada taf'alani, ada yaf'alani, kemudian ada taf'aluna, yaf'aluna, dan juga taf'alina. Nah, jadi fi'il mudhari yang bertemu dengan alif tasniyah ataupun wawu jamak atau dengan ya mu'annas mukhatabah. Ya, contohnya di sini ada kata layaf'ala, ya, dan lan taf'ala. Ini manakala rofa, katakan lannya belum ada, maka di sini ada nunnya, ya, yaf'alani dan taf'alani. Tapi manakala di sini ada lan, maka nunnya yang pergi, ya, gitu. Sebagai tanda kalau dia nasab. Pada taf'alani juga sama. Manakala di sini kita beri imbuhan amil nasab, maka tanda rofaknya yang berupa nun itu akan hilang. Contoh berikutnya ada la yaf'alu, ada lan taf'alu, dan ada lan taf'ali. Masing-masing dari percontohan ini terbaca nasab. Tanda nasabnya adalah membuang nun yang merupakan gantian dari fathah. Praktek membuang nun merupakan ciri dari i'rab nasab yang menggantikan ciri basicnya, yakni keberadaan fathah. Jadi keberadaan fathah ini sudah tidak lagi menjadi ciri i'rab nasab manakala aplikasinya pada af'alul khamsah. Karena pada af'alul khamsah aplikasi ciri nasabnya adalah dengan membuang nun. Nah, alif yang pada contoh pertama dan yang kedua ini ya. Kemudian wawu yang terdapat pada contoh yang ketiga dan keempat. Kemudian iya yang terdapat pada contoh yang kelima, kesemuanya adalah fa'il. Fa'ilnya berupa dhamir. Bisa alif, bisa wawu, bisa iya. Ya, tergantung af'alul khamsah manakah yang kita gunakan. Ya, untuk i'rab nasab dulu silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, waktunya saya persilahkan. Aki Mahfud mungkin ingin bertanya? Tidak? Enggak ya. Nah, kalau ini Ukti Nur Khair Islamiyah mau tanya enggak? Enggak juga. Ya ini kan sebenarnya enggak terlalu susah ya kalau sudah pernah belajar nahwu sebelumnya atau ajurumiyah. Ini kan hanya uraian-uraiannya saja.
bukan syarah yang menjabar gitu kan, bukan. Sesuai dengan namanya Mukhtasar Sidan, sangat ringkas. Sangat ringkas. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjutkan. Kita akan membahas apa namanya? I'rab jar ya atau khafd ini. Walil khafdi salasu alamatin. Untuk jar i'rab jar ini ciri-cirinya atau pertandaan dari i'rabnya itu berjumlah 3 saja, enggak banyak-banyak. Ini bisa dibilang paling minimum setelah jazm, karena kalau jazm kan hanya 2. Maka khafd ini yang nomor 2-nya karena dia hanya 3. Ya. 3 ciri apa aja? Ya, pertama ada kasroh. Yang kedua ada ya. Yang ketiga ada fathah. Jadi i'rab jar ini mengaplikasikan fathah sebagai cirinya. Ya. Jadi ciri-ciri khafd atau jar ada 3, sebagaimana sudah saya sebutkan. Salah satunya itu adalah yang dasar, yang basic, yang asli. Yakni ciri berupa kasroh. Contoh lafadznya marortu bi Zaidin. Saya berpapasan dengan Zaid. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua dan yang ketiga itu merupakan tanda yang menggantikan tanda kasroh, yakni berupa ya yang pertama dari pengganti itu, yang kedua ada fathah. Nah, contoh untuk yang ya, marortu bi akhika 1, wa zaidaini 2, wa zaidina 3. Nah, berarti nanti saat kita akan membahas tanda jar berupa ya, di sana aplikasinya ada pada 3 macam isim. Berikutnya ada fathah. Di sini contohnya maratu bi Ibrahimah hanya 1. Oh, berarti nanti saat kita bahas tanda fathah itu hanya diaplikasikan pada 1 macam isim saja. Isim apa? Itu nanti akan dibahas di keterangan selanjutnya. Ya. Fa'amal kasrotu. Nah, sekarang kasroh ini fatakunu alamatan lil khafdi. Kasroh ini menjadi percirian dari i'rab jar fi salasati mawadi'a. Oh, ternyata aplikasinya terdapat dalam 3 kasus. Apa aja? Fismil mufradi, terdapat pada isim mufrad. Al-munsorifi. Inilah ala shawab, nggak ada wawunya ya. Ini salah cetak. Di isim mufrad yang munsorif. Apa yang dikendaki dengan kata munsorif? Yakni isim mufrad yang secara basic memang ada tanwinnya di sana. Jadi kalau ada isim mufrad yang dia itu bertanwin, manakala beri'rab jar, maka tanda jarnya adalah kasroh. Contohnya sudah disebutkan di atas, marortu bi Zaidin. Yang kedua, ya jamak taksir yang munsorif. Laki-laki ada keterangan yang munsorif. Nah, berikutnya yang terakhir dari isim yang menggunakan kasroh pada saat beri'rab jar adalah jamak taksir. Nah, isi mufrad contohnya di sini marautu bi Zaidin wal fata. Loh, al fata kok dia itu dimasukkan dalam percontohan ini padahal nggak ada kasrohnya. Berarti masuk rumpun kasroh yang muqaddarah. Kemarin sudah sempat kita bahas ya mengenai i'rab takdiri. Jadi perubahan disebabkan amil, namun perubahan ini sebatas persepsi saja. Kemudian contoh yang jamak taksir, marotu birijali ya, wal usaro wal hunudi. Loh Ustadz, tapi katanya yang pakai kasroh itu isim-isim yang pakai tanwin. Nah ini arijali kok nggak ada tanwinnya. Sebagaimana saya singgung tadi di awal, aplikasi kasroh itu memang untuk isim-isim yang bertanwin
dalam skala isim mufrad ataupun jamak taksir secara mendasar. Jadi basicnya atau secara mendasar mereka itu manakala diberi harokah maka harokahnya akan ada tanwinnya. Nah, dalam kasus Ar-Rijali ini kenapa nggak ditanwin? Karena ada al. Andai kan nggak ada alnya dia akan tetap ditanwin gitu loh. Makanya yang menjadi tinjauan itu secara mendasar memang dia itu bisa diberi tanwin gitu. Nah, masalah nanti diberi tanwin atau tidak karena ada faktor eksternal itu sudah di luar bahasan. Yang terpenting adalah manakala ia diberi harokah, ia diberi tanwin secara mendasar gitu. Ini kalau nggak ada alnya, marotu birijalin. Nah, berhubung ada alnya, nanti tanwinnya tidak kita berikan pada kasrohnya. Bagaimana kamu sempat disinggung ya, tanwin itu tidak bisa bersama dengan al. Ya, mereka nggak bisa bersama. Di Fathur Rabbil Bariyah itu Syekh Ibrahim Al-Baijuri sebutkan sebuah syair keanitan minun wa anta idhofatun fa intaroni lam tahulla makaniya aku laksana tanwin itu idhofah ya sorry beda tema cuman idhofah dan al ini mirip. Mereka itu tidak bisa bersandingan dengan tanwin gitu. Tidak bisa bersandingan dengan tanwin. Karena tanwin itu identiknya dengan ciri nakiro, sedangkan al itu identiknya dengan ciri ma'rifah. Nah, jadi meskipun tanwin dan al ini sama-sama ciri untuk isim ya, jadi isim bisa kita identifikasi dengan adanya al ataupun tanwin. Mereka berdua adalah ciri untuk isim, tapi mereka berdua tidak bisa bersama-sama dalam praktiknya, tidak bisa diaplikasikan di waktu yang bersamaan dalam satu kata benda. Saya lanjutkan, berikutnya ada jamak mu'anats salim, contohnya marotu bil hindati. Nah, di sini disinggung al mutasorif, maksud dari isim yang munsorif atau mutasorif itu. Ada yang menyebut mutasorif, ada yang munsorif. Sebenarnya lebih familiar munsorif seingat saya. Karena aplikasi istilah mutasorif itu untuk fi'il yang bisa ditasrif. La'ala shawaf ini munsorif, titiknya 1. Ini coba diperbandingkan dengan redaksi-redaksi lain, kitab fisik yang antum miliki ya. La'ala shawaf ini munsorif. Munsorif itu artinya ya adalah isim itu dia menerima shorof. Apa shorof itu? Shorof itu adalah tanwin. Nah, jadi isim yang menerima tanwin. Nah, untuk isim-isim apa sajakah yang bisa menerima tanwin atau tidak? Ya, itu nanti ada ciri-ciri yang bisa Anda kenali, yang bisa Anda cari dalam kitab-kitab yang dijabarkan penjelasan dan uraiannya. Di sini tidak disinggung secara mendetail ya, karena sesuai dengan judulnya mukhtasar jiddan ya, sangat ringkas. Sebelum saya lanjutkan, silakan jika ada yang ingin bertanya. Enggak ada? Ada yang perlu diulangi keterangannya? Enggak ada? Nah, nanti kalau dirasa saat saya berbicara terlalu cepat, tolong tolong diperingatkan. Nah, saya memang dalam sehari-hari juga biasanya kalau bicara itu cepat gitu kata orang-orang, tapi saya sih nggak terlalu merasa begitu ya. Kata orang-orang saya kalau bicara itu cepat. Nanti kalau dirasa tempo penyampaiannya terlalu cepat, silahkan diingatkan. Baik, kalau nggak ada yang perlu ditanyakan, nggak ada yang perlu diurai ulang, saya akan lanjutkan. Wa amal ya'u ya fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Iya, ya, sekarang kita beralih ke ciri yang kedua dari tanda-tanda i'rab jar atau khafd, yaitu ya. Ya ini menjadi tanda untuk i'rab jar
fi salasati mawadi'a, aplikasinya terdapat dalam 3 kasus. Nah, yang pertama pada asmaul khamsah, ya asmaul khamsah yang sudah dari tadi kita singgung itu ya. Berarti kalau jar ya abika, akhika, hamika, fika, dan dimalin dengan menggunakan ya di sana. Berikutnya isim tasniah zaidaini. Yang jamak zaidina. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan semacam ini. Ustadz, tadi perasaan saat nasab dia itu tasniah dan jamak tandanya adalah ya. Kemudian saat jar tandanya pada tasniah dan jamak juga pakai ya. Terus kita tahu dari mana ini nasab atau jarnya. Nah, dalam kasus yang semacam itu, maka bisa kita lihat tatanan atau susunan kata per kata yang terdapat dalam ucapan tersebut. Kalau didahului oleh fiil dan fiilnya butuh maf'ul bih, maka tentu arahnya itu terbaca nasab. Kalau sebelumnya didahului oleh harful jar atau ada mudhofnya di sana, maka arahnya adalah kepada i'rab jar atau khafad. Jadi melihat susunan rangkaian katanya. Ya. Nah, maksud dari matan ini adalah pada ketiga tempat ini ia itu menjadi ciri atas i'rab jar ya, menggantikan kasroh. Nah, asmaul khamsah ini adalah salah satunya yang saat jar dengan menggunakan ya, yang ya-nya menggantikan kasroh ya. Contohnya marortu bi abika, wa akhika, wa hamika, wa fika, wa dhimani. Nah, kelima-limanya seajar dengan menggunakan ya sebagai ganti dari kasroh. Kuluha majruratun bilya. Ini bilya ya, ini kurang titik. Ini sepertinya redaksinya banyak yang perlu dikoreksi. Nah, ciri jar pada asmaul khamsah ini adalah ya, yang ya itu menggantikan kasroh. Tasniyah ya, tasniyah bimakna musanna. Yang dikendaki dengan tasniyah ini memang adalah isim yang digunakan atau dibuat untuk menunjukkan arti dua. Tasniyah ini kan secara morfologinya kalau mau kita lihat status katanya kan dia merupakan masdar dari sanna, yusanni, tasniyan, tasniyatan kan begitu. Nah, padahal yang dikendaki dengan penyebutan tasniyah itu adalah isim maf'ulnya mustanna, isim yang diberlakukan dua. Contohnya marortu bizaidaini. Nah, kata zaidaini ini dibaca jar dengan menggunakan ya. Ini lagi-lagi salah tulis ya. Dengan menggunakan ya. Tanda jarnya adalah ya yang sebelum ya itu dibaca fathah ya, yang setelahnya dibaca kasroh. Zaidaini. Sebelumnya ada dal, dalnya dibaca fathah. Setelahnya terdapat nun, nunnya terbaca kasroh. Ya. Yang yaknya itu niabatan anil kasroh, menggantikan kasroh. Nun yang terdapat pada kata zaidaini, nunnya pergantian dari tanwin yang terdapat pada bentuk tunggalnya, pada bentuk singularnya. Ya. Berikutnya ada jamak. Contohnya marortu bizaidina. Nah, kata zaidina ini dibaca jar dengan iya. Ini salahnya berulang-ulang ini ya. Nah, majrurun bil ya, enggak ada i'rab jar dengan tanda ba, itu kan enggak ada. Bahkan secara umum i'rab itu tidak ada yang menggunakan tanda berupa ba. Ini perlu dikoreksi ya. Dengan ya ini, dengan ya.
Tanda jarnya adalah ya yang terbaca kasroh huruf sebelumnya dan terbaca fathah huruf setelah ya. Dalam kasus Zaidina berarti sebelumnya ada dal yang terbaca kasroh, setelah ya ada nun yang terbaca fathah. Nunnya itu sendiri merupakan perwakilan atau gantian dari tanwin yang terdapat pada bentuk mufradnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Berikutnya di sini ada fathah. Ya, fathah merupakan ciri untuk i'rab jar pada isim alladzi la yansharif. Nah, tadi sudah kita sempat dengar arti kata munsorif itu adalah bisa menerima tanwin. Berarti kalau yansharif dia tidak bisa ditanwin atau tidak kita aplikasikan tanwin manakala ada harokahnya. Jadi isim-isim yang nggak bertanwin manakala ia jar dia menggunakan fathah. Ini bukan menghitung isim yang kemasukan al ya. Enggak, maksudnya memang secara mendasar dari kata bendanya itu mau ada al maupun ada al a, ada al maupun tanpa al ya. Baik ada alnya maupun tanpa alnya dia tidak akan ditanwin. Nah, isim-isim yang semacam inilah saat jar nanti akan kita aplikasikan fathah. Nah, isim ghairu munsharif ya atau layan sorif, isim ghairu munsharif sama. Bisa kita kenali tanda jarnya ketika kemasukan amil jar adalah bertanda dengan fathah. Jadi tanda jarnya kita tahu kalau dia itu jar dengan adanya pembacaan fathah pada akhir katanya. Manakala kemasukan amil jar. Nah, sehingga adanya isim ghairu munsharif ini manakala ia beri'rab jar adalah dengan meletakkan fathah di sana sebagai ganti dari kasroh. Fathahnya sebagai ganti dari kasroh. Contohnya marortu bi Ahmada wa Ibrahima. Saya berpapasan dengan Ahmad dan juga dengan Ibrahim. Nah, masing-masing dari keduanya itu dibaca jar dengan menggunakan fathah. Ini lagi-lagi salah ini ya, bukan majrurun bil ba, tapi majrurun bil fathah. Nah, ini salah. Jadi baik kata Ahmada dalam kasus ini ataupun kata Ibrahima itu tanda jarnya dengan menggunakan fathah. Nah, kalau yang dikehendaki di sini adalah majrurun bil ba itu adalah amilnya ya, maka ini benar redaksi di sini. Soalnya begini, kadang dalam pembahasan i'rab itu menyebutkan alamatnya tapi dengan menggunakan ba gitu. Dalam beberapa kasus itu semacam itu. Tapi kalau yang dikehendaki di sini majrurun bil ba itu adalah sebagai amil jarnya, ya dia disebabkan jar karena ba, maka ya di sini sudah tepat redaksinya. Begitupun juga dengan keterangan-keterangan yang di atas sebelumnya. Ya, yang mengatakan majrurun bil ba. Kalau yang dikehendaki majrurun bil ba ini adalah amil jarnya, ini sudah tepat ya. Ini sudah tepat. Jadi tinggal mengacu gaya bahasa i'rab yang mana. Kadang itu ada yang kayak contoh Zaidun ya, mubtadaun ismur marfuun bidommah. Ismun marfuun bidomah. Jadi setelah ba itu menyebutkan tanda i'rabnya. Nah, memang ada kasus peng'i'raban yang semacam itu. Nah, tapi kalau mengacu kita lihat redaksional yang terdapat di sini, arahnya lebih menunjukkan bahwasanya dikendaki bil ba ini adalah amil jarnya.
Jadi redaksinya tidak salah, tapi cara pengi'rabannya memang menggunakan metode yang tidak sebagaimana saya sebutkan tadi. Malah yang sebenarnya oleh dosen saya dulu dari Kajur ya, Kajur bahasa dulu saat saya kuliah itu pengi'raban yang tepat adalah yang semacam ini. Jadi setelah kita sebutkan konsep i'rabnya, kita sebutkan amilnya. Ya, kayak semacam ini majrurun bil ba. Nanti untuk penyebutan tanda i'rabnya kita sebutkan wa alamatu jarihi. Kalau nasab ya kita sebutkan wa alamatu nasbihi. Ini pengi'raban yang paling ideal kata Kajur saya dulu. Ya, Kajur saat kuliah di Arab dulu ya. Ini majrurun bil ba maksudnya adalah dibaca jar dengan amil jar berupa ba. Nah, tanda jarnya apa? Tanda jarnya adalah fathah, yang fathah itu menggantikan kasroh ya. Karena kenapa kok di sini tanda jarnya perlu diganti dari kasroh beralih ke fathah? Karena pada kasus Ahmada dan Ibrahimah kedua-duanya merupakan isim ghairu munsharif, yakni isim yang tidak ditanwin. Karena yang dikenal dengan kata as-sorfu itu adalah tanwin. Untuk isim ghairu munsharif sendiri sebenarnya itu banyak macamnya, tidak bisa kita batasi. Memang ada keterangannya secara teoritis, tapi aplikasinya untuk masing-masing perkataannya itu tidak terbatas. Ya, karena ketika teori itu bisa diaplikasikan pada kata yang baru, maka bilangan isim ghairu munsharif pun hitungan jumlah isimnya itu akan bertambah. Makanya dikatakan aksamun kasiroh banyak macamnya, tapi ada teorinya gitu. Ya. Lahu hudud ada teorinya yang bisa kita aplikasikan untuk mengumpulkan ya, mengumpulkan kata-kata yang tidak ditanwin itu dalam cakupan teori. Jadi meskipun suatu saat nanti ada kata baru, ya ada kata baru, ini bisa masuk isim ghairu munsharif atau tidak, tinggal kita aplikasikan pada kaidah atau teori yang berlaku tadi. Jadi lahu hudud wa alamat, ada batasan-batasan dan juga ciri-cirinya yang bisa dipelajari dalam kitab yang panjang keterangannya. Ya, dalam kitab yang menjabar keterangannya. Semacam kitab Mutamimah, yaitu di sana sudah sedikit menyinggung tentang sebab-sebab isim ghairu munsharif. Meskipun tidak sangat mendetail sekali, tapi di Mutamimah itu sudah disebutkan. Nanti bisa antum baca kitab Mutamimah. Karena seorang pelajar ya di awal ia belajar di annal fa innal mubtadi'a yakbihi fi awal amri ayatasawwarahu ijmalan. Bagi seorang pemula yang belajar nahwu cukup di awalnya ya di mana kala ia belajar mampu untuk mengkonsepkan secara global, meskipun tidak rinci, secara global itu sudah cukup. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Oke, sampai sini dulu ya. Ada yang mau ditanyakan atau tidak sebelum kita beranjak ke i'rab jazm? Silahkan. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Akhi Mahfud ya. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah mulhaq jamak mudzakkar salim dan jamak mudzakkar salim itu sendiri. Ada pula istilah tasniyah atau musanna dan mulhaq bil musanna. Sebenarnya apa perbedaan antara jamak mudzakkar salim, isim tasniyah dan mulhaq dari keduanya? Jadi perlu kita artikan dulu secara etimologi apa itu mulhaq. Mulhaq itu secara harfiah artinya diikutkan atau disepadankan, disetarakan. Nah, ketika kita memahami bahasa disetarakan atau disamakan, tentu secara basic sebenarnya dia bukan
kata yang masuk dalam kategori tersebut. Karena kalau dia itu memang sudah sama, maka nggak perlu diilhaqkan. Nah, jadi ketika dikatakan mulhaq jamak mudzakkar salim, secara mendasar dia bukan jamak mudzakkar salim, bukan, tidak masuk rumpun dari jamak mudzakkar salim, tidak masuk rumpun dari isim tasniyah. Nah, kemudian apa yang dimaksudkan dengan disamakan? Aplikasi i'rabnya. Pemberlakuan i'rabnya, saat rofa bagaimana, saat nasab bagaimana, saat jar bagaimana, disamakan dengan apa yang diikutkan tadi. Umpama mulhaq bi jam'il mudzakkari salimi. Mulhaq bi jam'il mudzakkari salimi. Bagaimana aplikasinya? Berarti saat ia rofa menggunakan wawu, saat nasab menggunakan ya, begitu juga saat jar dia juga menggunakannya. Meskipun toh lafaz itu sebenarnya bukan rumpun dari jamak mudzakkar salim. Kita buat contoh sebagaimana lafaz banuna saat rofa, kemudian banina saat nasab dan saat ataupun banina ya saat banuna saat rofa, banina saat nasab dan jar, ini bukan merupakan rumpun jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena untuk mencapai kategori jamak mudzakkar salim itu ada kriterianya, ada ketentuannya, ada syaratnya, sehingga nggak bisa semua kata kita bentuk jamak mudzakkar salim kan. Di antara syarat dari jamak mudzakkar salim itu dia harus berupa alam mudzakkar atau sifat mudzakkar, identitas personal dari seorang laki-laki atau sifat yang bernuansa laki-laki. Nah, untuk lafadz banuna dia bukan identitas, bukan pula sifat. Anak ya, ibnun yang artinya itu adalah anak, itu bukan identitas perorangan, juga bukan berupa sifat. Namun kata ibnun ini aplikasinya manakala untuk menunjukkan arti banyak disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Yani saat rafa menggunakan wawu, saat nasab dan jar menggunakan ya. Yang padahal sebenarnya banuna, banina ini bukan rumpun jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat ketentuannya. Ini contoh untuk mulhaq jamak mudzakkar salim. Nah, kalau contoh yang mulhaq dengan musanna gimana? Nah, untuk contoh yang mulhaq dengan musanna sebagaimana lafadz itsnani. Ya, ini untuk yang mudzakkar, untuk yang muannasnya itsnatani. Ini mulhaq bitasniyah. Loh, Ustadz, bukannya isnani dan istatani itu isim tasniyah itu sendiri? Bukan. Isnani dan istatani ini bukan isim tasniyah, melainkan mulhaq dengan isim tasniyah. Loh, kok bisa Ustadz? Artinya kan dua, ya harusnya isim tasniyah dong. Nah, sebagaimana saya singgung, ketika jamak mudzakkar salim itu memiliki syarat, isim tasniyah pun ya syartul musanna itu juga ada ketentuannya. Disebutkan oleh musonef kitab tarsif itu ya bait ke-81 kalau enggak salah. Syartul musanna ayakuna mu'raba wa mufradan munakaron marukiba muwafiqon fil lafzil wal makna lahu mumathilum lam yugni anhu wairuhu. Nah, jadi isim tasniyah itu memiliki syarat. Di antara syaratnya apa? Harus ada bentuk tunggalnya. Syatul musanna ayakuna mufroda. Ayakuna mu'roba. Harus mu'rob. Yang kedua harus mufrad. Syatul musanna ayakuna mu'roba. Mufrodan. Harus mufrad. Nah, ketika kita tanya sekarang. Apakah isnani ini punya bentuk tunggal? Ada itu Ustadz kata wahid. Bukan. Kata wahid itu bukanlah bentuk tunggal dari isnani. Kalau kata wahid kata bentuk tunggal dari isnani, harusnya ketika ditasniyahkan wahidani dong. Harusnya wahidani dong.
Tapi kan ternyata tidak. Ataupun andaikan isnan ini kita berusaha buatkan bentuk tunggalnya, harusnya isnun. Isnun baru ditasniakan menjadi isnani. Tapi ternyata realita itu tidak seperti yang kita gambarkan. Makanya isnani ini adalah mulhak, disamakan dengan tasniah. Karena dia itu tidak punya bentuk tunggalnya, hanya saja aplikasi i'rabnya sama dengan isim tasniah. Saat rofa menggunakan alif, saat nasab dan jar menggunakan ya. Mungkin bisa diterima jawaban saya, Akhi Mahfud. Ada yang lain mungkin yang ingin bertanya selain Akhi Mahfud? Saya bingung manggilnya, ini Akhi atau Bapak. Ya, karena kalau dibilang Akhi, kesannya muda kan. Padahal sepertinya kurang lebih seumuran saya atau bahkan lebih tua mungkin. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan membahas i'rab jazm. Ya. Walil jazmi, untuk i'rab jazm kita perlu ingat i'rab jazm adalah i'rab yang khusus untuk fiil. Nah, i'rab jazm ini alamatani, memiliki dua tanda, dua ciri. Apa itu? Berupa sukun dan membuang. Sukun dan membuang. Yang perlu kita ingat, sukun ini bukan termasuk rumpun dari harokah. Karena sukun itu perlawanan dari harokah sebenarnya. Jadi yang namanya harokah itu domah, fathah, kasroh, itu harokah. Harokah secara harfiah artinya gerak. Lawan dari gerak adalah diam. Bahasa Arabnya diam adalah sukun. Jadi sebenarnya kita mungkin salah istilah ya kalau mengatakan ada harokah sukun. Nggak ada yang namanya harokah sukun. Karena sukun itu perlawanan dari harokah. Ya. Jadi untuk yang jazm ini i'rabnya, tanda i'rabnya ada sukun dan ada al-hadfu, membuang. Membuang apa Ustadz? Nah, nanti akan dirinci pada keterangan di bawah. Sukun ini merupakan ciri mendasar dari i'rab jazm. Contohnya lam yadrib zaidun. Kata ya'rib fi'il mudhari yang dibaca jazm dengan keberadaan lam. Tanda jazmnya adalah sukun. Nah, kemudian untuk al-hadfu sendiri, membuang ini merupakan ganti dari tanda jazm berupa sukun. Contohnya lam yadriba, lam yaksha. Fayadriba, pada kata yadriba ini dia merupakan fi'il mudhari yang dibaca jazm dengan keberadaan lam di sana. Tanda jazmnya adalah dengan membuang nun. Oh, berarti yang dimaksud dengan al-hadfu itu hadfun nun ya Ustaz? Enggak. Al-hadfu ini aplikasinya tidak hanya sebatas membuang nun. Itu membuang apa lagi? Nah, nanti di sini disebutkan bahwasanya dalam kasus yaksha dia adalah fi'il mudhari yang dibaca jazm dengan lam, tanda jazmnya adalah membuang alif. Oh, berarti selain membuang nun juga membuang alif, tidak terbatas itu. Berarti apa saja? Sebenarnya selain membuang nun, ya, al-hadfu ini aplikasinya juga adalah hadfu harfil illah, membuang huruf-huruf illah. Apa itu huruf illah? Huruf illah ini adalah huruf yang dianggap lemah oleh orang Arab, ya, yakni alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Ya, jadi huruf-huruf yang manakala disukun itu enggak ada wujudnya karena makhorijul hurufnya berubah menjadi jauh. Kalau pernah belajar tajwid ya, kan termasuk makhorijul huruf kan jauh. Nah, itu aplikasinya terdapat pada huruf-huruf mat, yakni alif, wawu, dan ya. Huruf illah dalam perspektif nahwu atau sorofnya. Nah, jadi al-hadfu ini aplikasinya hadfun nun atau hadfu harfil illah yang berupa alif,
wawu ataupun ya. Sukun menjadi ciri dari i'rab jazm pada fi'il mudhari yang sahih penyakit. Kalau yang akhirnya ada huruf penyakit semacam yaksha, yatmu, dan yarmi, saat jazm nanti akhirnya akan dibuang. Dan yadrib. Nah, kata yadrib ini ketika kemasukan amil jazm, nanti tanda jazmnya dengan mengaplikasikan sukun. Contohnya lam yadrib zaidun. Untuk al-hadzf sendiri menjadi ciri dari i'rab jazm pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Contohnya lam yakhsha zaidun. Kata yakhsha di sini fi'il mudhari yang dibaca jazm dengan adanya amil lam. Tanda jazmnya membuang alif yang termasuk rumpun dari hadfu harfil illah, yang membuang itu sendiri dari tanda jazm yang mendasar, yakni sukun. Pembacaan fathah pada huruf sebelum alif itu dalilun alaiha, sebagai petunjuk bahwasanya di sana pernah ada alif. Jadi meskipun alifnya sudah tiada, tetap dikenang dengan adanya fathah pada huruf sebelumnya. Untuk zaidnya adalah fa'il. Contoh berikutnya lam yad'u zaidun. Kata yad'u fi'il mudhari yang dibaca jazm dengan amil lam, tanda jazmnya membuang wawu. Ya, yang pembuangan wawu ini adalah ganti dari tanda sukun. Dhamma sebelumnya sebagai petunjuk akan adanya wawu yang pernah berada di sana. Kata zaidnya sebagai fa'il yang dibaca rofa. Lafat lam yarmi. Ya lam yarmi zaidun. Yarmi fi'il mudhari yang dibaca jazm dengan amil jazm lam. Ya. Tanda jazmnya adalah membuang ya. Pembuangan ya ini merupakan pengganti dari sukun. Kasroh sebelumnya menunjukkan keberadaan ya yang pernah ada, namun sudah pergi karena dibuang ya. Kasihan nggak dianggap. Berikutnya al-hadfu, ini aplikasinya juga pada fiil-fiil yang saat rofa dengan menggunakan nun. Nah, apa sajakah itu fiil-fiil yang saat rofa tandanya adalah nun? Yakni adalah af'alul khamsah. Maksudnya tanda jazm pada af'alul khamsah merupakan pembuangan nun. Contohnya lam yadriba, lam tadriba dibaca jazm karena ada amil jazm lam, tanda jazmnya adalah hadfun nun. Dan alifnya diaplikasikan sebagai fa'il. Lam yadribu, lam tadribu juga sama. Mereka keduanya dibaca jazm. Tanda jazmnya membuang nun. Dan wawunya sebagai fa'il berupa dhamir. Wawu jamak. Berikutnya ada lam tadribi. Dibaca jazm dengan lam. Tanda jazmnya adalah membuang nun, yakni sebagai fa'il. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silahkan. Enggak ada? Aman? Ada keterangan yang perlu diulang? Tidak ada? Ustaz mau tanya. Ya, silahkan. Yang tadi yang marrutu bi Zaidin itu artinya apa ya Ustaz? Saya berpapasan dengan Zaid. Oh, gitu. Ya, syukron Ustaz. Oh, cuma itu aja. Iya, penasaran. Oh iya, nggak apa-apa, iya. Sudah, ada lagi yang lain? Mungkin kalau nggak ada, untuk hari ini kita cukupkan dulu sekian. Mungkin untuk besok, ya besok itu kan Sabtu dan Ahad. Mungkin kita libur dulu ya besok ya Sabtu dan Ahad ini.
Nanti kita lanjut lagi di hari Senin insyaallah. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.